Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, semoga dalam keadaan yang sehat dan juga penuh semangat. Perkenalkan, saya Sarmawati selaku MC yang akan memandu sesi wawancara kita pada kesempatan kali ini. Pada sesi kali ini, kita akan membahas salah satu bentuk tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau CSR di bidang pendidikan, yaitu melalui program beasiswa Basnas. Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial kepada mahasiswa, tetapi juga menghadirkan berbagai kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi penerima agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sebelum memulai wawancara saya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Telah hadir bersama kita Kak Muslim yang merupakan penerima beasiswa Basnas sekaligus pengurus program beasiswa Basnas. Dengan pengalaman sebagai penerima manfaat dan juga bagian dari pengelolaan program, beliau memiliki perspektif yang menarik mengenai pelaksanaan serta dampak program ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi pengalaman bersama kami, Kak Muslim. Ya, sama-sama. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi wawancaranya. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, sedikit informasi nih mengenai CSR atau Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan bentuk komitmen suatu organisasi atau lembaga untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun lingkungan. Dalam konteks pendidikan, program beasiswa Basnas menjadi salah satu wujud nyata tanggung jawab sosial yang bertujuan membantu mahasiswa memperoleh akses pendidikan yang lebih baik sekaligus membentuk generasi yang berprestasi, berkarakter dan juga memiliki kepedulian sosial. Mungkin kita langsung saja ya Kak ke pertanyaannya. Iya, langsung aja. Jadi gini Kak, mungkin saya izin untuk memanggil kakak ya, sepertinya kita seumuran. Iya. Oke, jadi gini Kak, menurut Kakak, bagaimana sih program beasiswa Basnas ini mencerminkan tanggung jawab sosial CSR dalam bidang pendidikan itu sendiri? Menurut saya, itu program beasiswa Basnas ini merupakan bentuk implementasi tanggung jawab sosial yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan. Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial kepada mahasiswa, akan tetapi memiliki keterbatasan ekonomi, tapi juga berupaya menciptakan yang lebih setara dalam memperoleh pendidikan ini. Dalam perspektif di CSR, program ini menunjukkan komitmen lembaga untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial yang berkelanjutan, khususnya dalam mendukung pencapaian pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Iya. Jadi, sebelumnya kan saya udah tanya-tanya nih ke kakak kan juga penerima sekaligus juga pengurus ya Kak. Kalau nggak salah kakak itu ketua umumnya, kalau nggak salah ya Kak? Iya benar, tahun 2025. Jadi, gimana sih Kak sebagai penerima atau pengurus itu, bagaimana pelaksanaan program beasiswa Basnas itu sendiri serta kegiatan pembinaan yang diberikan kepada penerima manfaatnya? Ya, dalam pelaksanaan program beasiswa di Basnas itu tidak hanya berorientasi pada pembagian bantuan dana pendidikan, tetapi juga disertai berbagai kegiatan pembinaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, kepemimpinan, pengembangan karakter, penguatan nilai-nilai sosial, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Bahwa pendekatan ini menjadi nilai tambah karena penerima beasiswa Cendekia Basnas ini tidak hanya dibantu secara ekonomi, tapi juga dipersiapkan menjadi agen perubahan yang memiliki kompetensi akademik dan sosial yang baik. Wow, banyak sekali ya Kak. Tentunya itu tidak luput dari banyaknya manfaatnya. Jadi gimana sih Kak, manfaat apa saja sih Kak yang Kakak rasakan dari program ini, baik dari dalam aspek akademik, ekonomi maupun juga pengembangan diri dari Kakak sendiri? Dari aspek akademik,
program ini membantu meringankan beban biaya pendidikan sehingga penerima dapat lebih fokus dalam menjalankan proses perkuliahan. Dari aspek ekonomi, beasiswa membantu memenuhi kebutuhan penunjang pendidikan yang sebelumnya menjadi kendala. Sementara dari aspek pengembangan diri, berbagai kegiatan pembinaan telah meningkatkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerjasama, tim, dan rasa tanggung jawab sosial. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh tidak hanya bersifat material, akan tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas individu secara menyeluruh. Wow, banyak sekali ya Kak manfaatnya. Ya. Kemudian, menurut Kakak sendiri nih, bagaimana sih dampak dari program beasiswa Basnas itu terhadap penerima manfaat dan lingkungan sosial di sekitar Kakak? Nah, dampak program ini dapat dilihat pada peningkatan motivasi belajar dan bahan itu. Program ini juga menghasilkan Maaf efek Kak, saya sosial potong. yang positif karena penerima Maaf Kak, saya potong. didorong untuk terlibat. Tadi sinyalnya agak nge-lag. Mungkin bisa diulangi Kak? Oh ya, jadi dampak program ini dapat dilihat pada peningkatan motivasi belajar, prestasi akademik, dan kepercayaan diri menerima manfaat. Selain itu, program ini juga bersifat menghasilkan efek sosial yang positif karena penerima beasiswa didorong untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Secara tidak langsung, keberadaan program ini menciptakan budaya kepedulian masyarakat serta menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitar bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Oke. Kemudian program apa sih Kak yang mendorong penerima beasiswa itu untuk berkontribusi kepada masyarakat? Jika iya, dalam bentuk apa? Ya, program ini secara aktif mendorong penerima beasiswa untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Bentuk kontribusi tersebut diwujudkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat, edukasi sosial ekonomi, program pemberdayaan, kegiatan kerelawanan, dan berbagai aktivitas yang tujuan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penerima beasiswa PTK Basnas ini tidak hanya menjadi objek penerima bantuan, akan tetapi juga subjek yang berperan dalam menciptakan perubahan sosial yang positif bagi lingkungan pendidikan. Kan banyak banget nih Kak ya programnya. Kemudian pasti tentunya ada kendala kan Kak yang dihadapi. Jadi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program beasiswa Basnas itu apa saja sih Kak? Terus baik dari sisi penerima ataupun juga pengurusnya. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah perbedaan tingkat partisipasi dan komitmen penerima beasiswa dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Dan itu terdapat tantangan dalam koordinasi karena penerima berasal dari latar belakang dan jadwal akademik yang berbeda. Dari sisi pengurus, kendala yang muncul meliputi keterbatasan sumber daya dalam mengelola program dalam untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dapat menjangkau seluruh penerima manfaat secara efektif. Banyak sekali ya Kak tentunya kendalanya. Kemudian Kak, menurut Kakak sejauh mana sih program ini telah memenuhi kebutuhan dan juga harapan bagi para penerima manfaatnya itu sendiri? Oke, secara umumnya program beasiswa PTK Basnas ini telah mampu memenuhi kebutuhan penerima manfaat khususnya dalam membantu pembiayaan pendidikan dan pengembangan kapasitas diri. Namun dalam perspektif evaluatif masih terdapat ruang untuk peningkatan seperti yang kita ketahui bahwa pengembangan keterampilan profesional, pendampingan karir, dan penguatan jaringan alumni. Dengan adanya pengembangan tersebut, manfaat
bermanfaat, program dapat dirasakan secara lebih berkelanjutan hingga setelah penerima menyelesaikan pendidikan pada waktu saat kuliah. Oke Kak. Tentunya kakak sendiri kan sebagai penerima dan juga pengurus dari program beasiswa Basnas ini tentunya mempunyai saran dan juga rekomendasi yang mungkin dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan juga keberlanjutan program beasiswa Basnas di masa yang akan mendatang. Oke, ini untuk saran dan atau rekomendasi yang dapat diberikan untuk peningkatan efektivitas berkelanjutan untuk program tersebut. Jadi saya merekomendasikan agar program beasiswa Cendekia Basnas ini memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk mengatur dampak program secara lebih komprehensif. Dan itu program ini secara lebih komprehensif lebih dilakukan pengembangan program yang berorientasi pada peningkatan keterampilan kerja, kewirausahaan dan kesiapan karir. Penguatan jaringan alumni juga penting untuk menciptakan ekosistem dukungan yang berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, program tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul, tetapi secara akademis juga individu yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan dari pertanyaan tersebut, program beasiswa Cendekia Basnas ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial tidak hanya diwujudkan dalam bentuk bantuan finansial, akan tetapi juga melalui investasi. Investasi ini jangka panjang pada pengembangan kualitas manusia. Oleh karena itu, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tapi juga dari sejauh mana program mampu menciptakan individu dan yang mandiri, berprestasi, memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap kepada masyarakat. Tentunya lebih khususnya lebih ke pendidikan. Wow, banyak udah sejauh ini ya pembahasan kita pada malam hari ini. Tapi mengingat waktu nih Kak, kayaknya kita udah sampai nih di penghujung sesi wawancara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Kakak ya atas waktu, pengalaman dan juga wawasan yang telah dibagikan kepada kita hari ini. Dari wawancara ini, izinkan saya menyimpulkan kita dapat memahami bahwa program beasiswa Basnas ini tidak hanya berfokus pada bantuan pendidikan, tetapi juga berupaya membangun karakter kepemimpinan dan juga kepedulian sosial pada penerima manfaat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan inspirasi bagi kita semua tentang pentingnya peran program sosial dalam mendukung pendidikan dan juga pengembangan generasi muda. Baik, saya Sarmawati selaku MC mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh pihak yang telah menyaksikan wawancara hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.